Salam, selamat siang saudara dan kasih Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur melalui PD Moria dan PD Immanuel, Allah mau untuk kita meninggikan Dia. Mari kita berikan yang terbaik pada Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami pada Tuhan. Kami menggunakan waktu yang Tuhan beri, yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya sucikan hati kami. Urapi setiap kami umat Tuhan yang membuka channel ini. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi. Setiap orang yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menghargai waktu yang Tuhan beri dengan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan, ku perlu Engkau ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Hari ini Allah mau berbicara pada kita. Siapkan hatimu. Haleluya, katakan pujian. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Katakan sekali lagi pujian ini. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan pada hamba-Nya yang siap menyampaikan firman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali boleh berada bersama dengan Persekutuan PD Immanuel dari Smart Friend dan juga PD Moria daripada Sinarmas. Sungguh satu kehormatan buat saya
Nama saya Andi Cokro dari Grow Center untuk bisa berbagi firman Tuhan hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyapa saudara, bagaimana keadaanmu hari-hari ini? Saya tahu di tengah masa-masa pandemi, di tengah-tengah masa-masa yang banyak hal yang tidak kita pikirkan terjadi. Satu hal yang sering terjadi hari-hari ini adalah bagaimana kecewa itu melanda banyak orang-orang. Bukan hanya orang-orang yang di luar gereja, tapi orang-orang yang disebut Kristen. Banyak yang menjadi kecewa, banyak hatinya menjadi tawar hari-hari ini. Ada yang namanya pengharapan, ada yang namanya kenyataan. Nah, jurang di antara harapan dan kenyataan adalah kecewa. Banyak orang berharapnya dan kenyataannya itu sangat jauh. Sehingga semakin jauh itu, maka kecewanya akan semakin besar. Banyak hari-hari orang Kristen yang berkata, percuma Pak saya jadi Kristen kalau toh saya nggak dapat berkat. Percuma saya jadi Kristen kalau saya nggak sembuh. Percuma saya jadi Kristen kalau saya pun bangkrut. Apakah itu solusinya? Tentunya Anda sedang mengalami satu masa yang tidak mudah. Saya tidak pernah mengentengkan apa yang Anda hadapi. Seperti saya akan berikan judul pada renungan daripada hari ini adalah waktu kecewa menjadi dewa. Waktu kecewa menguasai hidupmu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah kami mengerti sungguh rencana-Mu. Urapi semua yang mendengar dan melihat di dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara bisa lihat baju yang saya pakai ini adalah kata disappointment. Kalau kelihatan ya, kata disappointment atau kecewa. Tetapi waktu saya diberikan hoodie ini oleh seorang anak muda waktu saya khotbah ini di Melbourne, lalu dia katakan di dalam disappointment, di kata disappointed ada kata appointed. Di balik semua kekecewaan, pernahkah engkau pikir Tuhan sedang menentukan kita di dalam masa ini bukan untuk kita kecewa, tetapi untuk kita mengetahui bahwa kita di appointed, ditunjuk Tuhan untuk hidup di tengah-tengah masa yang sulit ini. Waktu kecewa menjadi dewa. Amsal 13 ayat yang ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya percaya Amsal berkata bahwa harapan yang tertunda, harapan yang gak dijawab, harapan yang tercancel, harapan yang tidak jadi, tertunda apapun, itu pasti menyedihkan hati. Banyak orang hari-hari ini tetap ikut online service, tetap ikut menyanyi Tuhan, tapi banyak hatinya sudah kecewa dan sakit. Beberapa waktu yang lalu saya sempat shock waktu ada satu keluarga ditemukan gantung diri di Bekasi. Dan satu ibu dan dua anak yang masih kecil. Dan saya bisa bayangkan bagaimana sakit hati daripada keluarga ini. Dan tentunya dua anak yang sangat kecil ini tidak mungkin menggantung dirinya kalau bukan ibunya sendiri yang menggantung mereka. Sudah bisa bayangkan harapan yang tidak jadi. Itu menyedihkan hati. Sebab itu hari ini selama firman Tuhan disampaikan, biarlah Tuhan sedang menyembuhkan banyak hati. Tuhan sedang menyembuhkan banyak luka-luka dan kecewa hari ini. Kita akan belajar hari ini bagaimana orang-orang di Alkitab. Yes, orang-orang yang saya katakan gak bercacat sebetulnya. Orang-orang yang menjadi the heroes, menjadi pahlawan iman. Tapi Tuhan izinkan mereka dilanda kecewa. Dan di masa pandemi ini saya tahu ada satu virus di balik COVID, yaitu virus kecewa, virus meragukan Tuhan. Dan itu menyerang fondasi yang paling bawah, yaitu iman. Banyak orang imannya tergoncang karena kecewa. Banyak orang meninggalkan iman karena apa yang diharapkan lain dengan kenyataannya. Lewat firman ini, saya percaya Roh Kudus akan membuka para saudara. Lewat hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami musim kecewa, mereka juga akan menang. Yang pertama, kita kecewa waktu Tuhan itu diam atau just quiet.
Waktu Tuhan itu nggak jawab, Tuhan nggak kasih reaksi, banyak kita menjadi kecewa. Banyak kita udah doa, banyak kita udah minta jawaban Tuhan, tapi banyak kita mengalami Tuhan cuman diam. Kita kayak doa itu seperti di plafon tembaga, nggak dijawab. Boro-boro kayak Tuhan, reply dong. Kayak kita lagi WA seseorang, udah dicentang 2 begitu ya, gak dijawab, gak dikasih shalom, kayak dikasih jempol, kayak dikasih tanda smiley, kayak kita jadi kecewa seringkali waktu kita menyapa seseorang gak ada reply. Pernah gak engkau saat ini mengalami serasa Tuhan tuh absen, serasa Tuhan gak ada? Kamu doa kayak apa, seperti Eko, seperti Yusuf lagi berteriak di sumur yang kering, cuma dengar suaranya sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami atau sedang mengalami hal ini, gak usah angkat tangan, tapi berkata, Tuhan, aku sedang mengalami. Dan kita akan belajar dari seorang yang begitu dekat sebetulnya dengan Yesus. Orang ini sebetulnya biasa banget mengalami yang disebut dengan masa sukar. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Ya, namanya Yohanes Pembaptis. Dia nggak tidur di bintang 5, tapi dia tidur di padang gurun. The voice in the wilderness, suara di padang gurun. Dia yang berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia makan belalang, bukan makanan steak, tetapi dia adalah orang yang biasa bayar harga untuk Kristus. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu momen, kecewa sempat menjadi dewa bagi Yohanes, yaitu waktu dia di penjara. Dia pernah di penjara bukan karena dia korupsi loh. Dia pernah di penjara bukan karena dia tidur dengan istri orang, bukan karena dia curi duit gereja, tapi dia di penjara karena justru dia bela firman. Kalau Bapak Ibu familiar dengan cerita Yohanes Pembaptis, pada waktu itu dia menghardik bagaimana Raja Herodes itu berselingkuh dengan istri adiknya, yaitu Salome. Dengan Herodias, ibu daripada Salome. Dan Salome ini yang minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dan waktu dia menegur, dan disitulah Herodias marah dan menyuruh Herodes untuk menangkap Yohanes Pembaptis. Dan disitu dia di penjara. Dan dia biasa dalam penjara. Dia memuji menyembah Tuhan. Tapi ada sesuatu yang buat Yohanes Pembaptis kecewa, adalah Yesus tidak datang ke penjara itu. Yesus tidak menitip pesan. Berkali-kali jam besuk yang dia tunggu adalah Yesus, sepupunya, orang yang dia sanjung sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu Matius 11 ayat yang ketiga, lalu Yohanes menyuruh para murid bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, ataukah harus aku menantikan orang lain? Wow, saya percaya ini satu problem yang serius. Bahkan Yohanes Pembaptis bisa dalam keadaan iman yang sedang goyang, sampai dia bilang seperti ini, apa kamu Tuhan, atau aku harus cari yang lain? Apa aku harus cari serep paranormal, cari serep dukun, cari serep Tuhan yang lain? Mungkin saat ini kau sedang mengalami musim yang sama seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, Tuhan, kenapa diam? Kenapa Tuhan tidak datang ke dalam penjaraku? Jawab aku dong Tuhan, atau aku harus cari yang lain? Dan di tengah hal itu dia menyuruh para murid untuk mencari Yesus. Dan kalau saudara baca di ayat yang keempat, cerita ini diperpendek. Waktu itu para muridnya Yohanes bertemu dengan Yesus. Lalu mereka bertanya, Yesus habis khotbah turun dari panggung, lalu para muridnya tanya, Yohanes tanya nih, apa kamu Tuhan atau dia harus cari yang lain? Dan dijawab Yesus. At least Jesus answer. Paling nggak Yesus jawab, walaupun ke para muridnya Yohanes dikatakan, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Wow, jawaban Tuhan seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia kan paling nggak para murid kepingin jawabannya, ya malam ini aku sembuhkan, ya malam ini aku bebaskan. Tapi dia bilang, kasih tahu, ya, beritahukan,
pergi katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Nah, apa sih yang mereka dengar? Apa yang mereka lihat? Ayat yang kelima, Matius 11 ayat yang kelima. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Wow. Jadi apa sebetulnya pesan Yesus buat John, buat kita yang sedang kecewa karena Tuhan tuh diam, Tuhan tuh kayaknya cuek. Tuhan ingin katakan bahwa Tuhan inginkan Yohanes mengalami Yesaya 40. Yohanes terlalu fokus sama penjaranya. Yesaya 40 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang keluar, flying out, keluar dari penjaramu. Lihatlah di luar sana, Tuhan masih buat mujizat, Tuhan masih menyembuhkan, Tuhan masih membangkitkan orang mati. God still in control. Itu yang Tuhan mau pesan buat kita sehari ini. Lihat, jangan cuma fokus sama penjara kita, tapi waktu kita menantikan Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan tuh mengangkat kita dan melihat di luar sana Tuhan masih melakukan mujizat. Tuhan masih in control. Seringkali kita marah sama Tuhan waktu kita lihat kisahnya Ayub. Ayub itu 2 tahun memang habis, tapi cuma 2 tahun dibandingkan puluhan tahun, 70 sampai 100 tahun dia diberkati 7 kali lipat. Banyak seringkali kita kecewa atau kesandung dan pahit sama Tuhan. Dan itulah yang Yesus pesan kepada Yohanes di ayat yang ke-6, Matius 11 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang gak menjadi kecewa. Dikatakan berbahagialah orang yang gak kesandung dan pahit karena Tuhan. Saya rasakan di masa-masa pandemi ini banyak orang yang pahit justru sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Mungkin kita berkata, pasti ini ada sesuatu yang membuat Tuhan tuh marah sama saya. Mungkin Yohanes Pembaptis juga berkata, mungkin ada something wrong dengan aku. Tapi lihat, Matius 11 ayat yang ke-11. Ini Yesus yang ngomong di depan banyak orang. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, artinya semua orang, tidak pernah tampil seorang yang lebih hebat, yang lebih saleh, yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wow. Jadi apa yang Yesus katakan adalah apa yang terjadi pada Yohanes nggak ada hubungannya dengan kerohaniannya. Rohaninya ciamik, rohaninya dahsyat, dia imannya luar biasa. Tetapi memang Tuhan appointed him, Tuhan tunjuk dia untuk membuka jalan. Karena waktu kematian Yohanes itu membuka jalan sungguh. Yesus diterima banyak orang. Yesus tiba-tiba didengar oleh banyak orang. Seperti Stefanus yang harus mati, tapi dengan tersenyum dia bilang, kematiannya membuat Jesus standing ovation, membuat Yesus berdiri dan menghargai dia. Hari-hari ini, kalau kecewa menjadi dewa karena Tuhan tuh kayaknya cuek, apa yang kamu harus lakukan waktu Tuhan tuh diam? Yang pertama, lihat ke belakang dan hitung hari-harimu. Lihat ke belakang dan hitung hari-hari saudara. Kalau saudara bisa lewat tahun 2020, Tuhan juga bisa buat engkau lewat tahun 2021. Dan lihat keluar. Di luar sana, Tuhan masih buat mujizat. Yang kedua, keadaan yang kedua. Tadi pertama kita belajar di Yohanes Pembaptis. Yang kedua, orang seringkali kecewa dan marah waktu mendengar kata tidak. Kita orang Kristen selalu punya iman, selalu punya sikap mental, Tuhan selalu harus jawab iya. Ya kan? Kalau dengar kata tidak, kita bilang, wah Tuhan, aku kecewa sama kamu, aku marah sama engkau. Seorang bapak yang baik tentunya tidak selalu bilang iya pada anaknya.
Dia mengalami banyak hal. Dia mengalami banyak hal di mana dia harus bilang tidak untuk kebaikan daripada anaknya. Dan saya percaya hari ini kita belajar dari Paulus, seorang yang luar biasa. Paulus ini menulis sepertiga perjanjian baru. Dia biasa dipasung, dia biasa ngalami kapal karam, dia biasa menderita untuk Tuhan. Di penjara pun dia tetap memuji Tuhan sampai malaikat datang dan membebaskan mereka. Dan orang ini sungguh hatinya untuk Kristus. Bahkan dia bilang, hidup bagi adalah Kristus, mati itu keuntungan. Jadi jangan pernah bicara mengenai kematian. Bagi Paulus itu justru keuntungan. Tetapi Paulus pun pernah mengalami yang disebut musim kecewa, yaitu pada waktu dia menulis 2 Korintus 12 ayat 7-8. Dan supaya aku Paulus jangan meninggikan diri atau sombong karena pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi oleh siapa? Oleh Tuhan. Diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, dikatakan gini, dia dikasih duri dalam daging yang dia simbolkan seperti utusan iblis. Saya percaya ini bukan cuman masalah sepele, karena saya bilang tadi dia biasa menderita, dia biasa dipasung, dia biasa dirajam untuk Kristus. Tetapi ada satu penyakit. Para ahli teologi menyimpulkan bahwa Paulus itu punya sakit epilepsi yang cukup parah, sehingga sakit tubuhnya, mentalnya tertekan. Bayangkan sedang khotbah tiba-tiba dia bergoncang-goncang seperti orang kerasukan setan, berbusa-busa mulutnya. Sudah bisa bayangkan tertekannya dia. Maka dia berkata seperti utusan iblis. Bahkan ayat 8 berkata, tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya penyakit ini, utusan iblis ini mundur daripadaku. Jadi dia 3 kali doa, Tuhan, dalam masa-masa terberatnya, Tuhan tolong angkat duri dalam dagingku ini, sembuhkan aku, usir utusan iblis ini. Tetapi apa jawaban daripada Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku Tuhan menjadi sempurna. Wah, kayaknya jawabannya rohani banget. Kita sering kali nyanyikan lagu ini. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Jadi waktu dia jawab jawaban ini, emang jawabannya kayaknya indah, puitis ya kan. Oh, cukup kasih karuniaku, justru dalam kelemahan ini, dalam penyakit ini kuasa Tuhan sempurna. Tapi kalau boleh disimpulkan jawaban Tuhan Yesus adalah no, nehi, tidak, nope, zero. Aku gak akan sembuhkan kamu untuk ini. Sorry Paul, I'm not gonna heal you for this one. Aku gak akan sembuhkan engkau. Banyak kita mungkin langsung pindah agama, langsung pindah gereja waktu kita terima kata tidak. Cukup kasih karuniaku. Nah, pikirkan apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia, seringkali kita pikir, oh kasih karunia itu adalah sesuatu yang kayak simsalabim, kayak magic. Ya, ATM-ku saldo cuman 200.000, dalam nama Yesus melek udah 2M gitu. Itu bukannya kasih karunia, itu kriminalitas namanya. Tapi yang disebut dengan kasih karunia itu seperti ini. Saya sering kali simpulkan, waktu kita divonis mati, tapi masih bisa hari ini, sampai hari ini masih bisa dengar firman, masih bisa lihat Pastor Andi bicara, itu kasih karunia. Kalau kamu sudah divonis, orang bilang pasti cerai, pasti berantakan, masih bisa satu Paskah lagi, satu Natal lagi sama-sama keluarga, itu kasih karunia. Masih bisa makan walaupun cuma nasi bungkus, itu juga kasih karunia. Banyak kita menyepelekan kata itu. Tapi kasih karunia, waktu orang angkat tangan, Tuhan turun tangan, that's kasih karunia. Dikatakan, terlebih suka aku bermegah. Paulus berkata ayat 9 tadi ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Paulus katakan seperti ini, aku lebih suka bersaksi atau bermegah. Banyak kita kepingin bersaksi di atas keberhasilan kita. Kalau aku sembuh, aku akan bersaksi. Kalau aku pulih, aku akan menjadi full time. Kalau aku sudah dapat bisnis ini, aku akan tolong orang miskin. Nggak ada salah dengan nasar seperti itu. Tapi bisakah engkau sekarang lagi dalam masa-masa kelemahan? Bisa seperti Paulus, aku memilih bermegah, bersukacita, bersaksi di atas kelemahanku. Wow, gak gampang untuk bisa mengucap syukur di atas masalah. Tapi saya percaya inilah supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dikatakan, saya coba ingatkan tadi, dikatakan dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah yang Tuhan inginkan kita mengalami yang disebutkan kedewasaan. Kata sempurna ini adalah telios, atau sempurna, matang, masak, sudah selesai, finish, complete. Itulah sempurna. Dan kuasa Tuhan menjadi begitu sempurna, begitu utuh, justru kalau kita bisa bermegah di dalam kelemahan kita. Bukan justru kecewa, tapi bisa menyanyi, bisa bersuka cita, bahkan bisa membuat orang lain merasakan seperti itu. Saya pernah punya tante yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Tante saya ini adalah seorang Kristen pertama di keluarga kami yang pertama kali bertobat. Tapi apa terjadi? Justru waktu dia bertobat, dia dapat surprise, justru suaminya ninggalin dia. Wah, banyak orang kaget, bahkan para pendeta pun tanda kutip nggak enak ikut Kristus, malah dia ditinggalkan suaminya. Tapi apa terjadi? Tante saya ini adalah orang yang suka ketawa, dan dia menerima Kristus sebagai sumber sukacitanya. Banyak ibu-ibu datang ke rumahnya untuk menghibur. Justru terbalik, dia yang menghibur, dia yang tertawa, dia kasih makan, dia bahkan diajak nyembah seperti. Dan tanpa terasa mulai kumpul banyak orang di rumahnya, jadi persekutuan yang besar di Surabaya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Banyak hamba Tuhan bertobat di persekutuannya. Nah, kami sebagai keluarga mengharapkan paling enggak suaminya kembali dong ke rumah. Jadilah suami yang baik. Tapi apa yang terjadi? Bahkan sebelum tante saya meninggal, om saya, suaminya meninggal terlebih dahulu. Dan sampai meninggalnya dia tidak kembali. Kami sempat terdiam. Kami sempat bertanda tanya, Tuhan, kenapa endingnya tidak seperti cerita Cinderella yang happy ending menurut kita? Tapi saya ingat waktu kami sedang berberes-beres barang-barang om saya, paman saya, dan kami menemukan Alkitab. Padahal om saya, kami taunya bukan Kristen. Waktu dapat Alkitab, ada surat di dalamnya, dan di situ dia menulis surat itu. Dia bilang, karena istriku yang menolak menceraikan aku, walaupun aku berselingkuh, aku memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Well, waktu kami mengucap syukur, mungkin happy endingnya Tuhan bukan mereka rukun, tetapi justru menyelamatkan suaminya untuk masuk dalam kerajaan kekal untuk selama-lamanya. We never know apa sih ending yang happy sebetulnya, karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Nah, saya percaya hari ini, pun kita kepingin seperti orang yang terima piala Oscar yang bersaksi, terima kasih aku dapat piala. Tapi bisa kita berkata, terima kasih untuk masalah ini. Yesus, engkau baik, sungguh baik. Bahkan ini yang saya belajar dari Paulus. Setelah dia menulis surat itu, waktu dia terima jawaban tidak, di ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 12 berkata, karena itu aku Paulus senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jika aku lemah, sebetulnya aku ini kuat. Wow. Jadi apa yang Paulus katakan, aku senang, aku rela kalau aku mengalami semua ini. Aku gak kecewa, aku senang, aku rela kalau apa yang aku hadapi ini dibuat oleh Tuhan. Tuhan maksudkan seperti itu. Karena waktu orang bilang aku lemah, sebetulnya aku
ini kuat. Wow. I'm almost finished. Tapi ini yang ketiga. Orang seringkali kecewa menjadi dewa. Tadi yang pertama waktu Tuhan itu kayaknya cuek. Tuhan tuh kayaknya nggak ada di situ. Tuhan tuh absen. Tuhan tuh diam. Yang kedua waktu Tuhan bilang tidak, kita menjadi kecewa. Tapi yang ketiga ini cukup berat. Waktu Tuhan itu terlambat. Wow. Mungkin saudara bilang, oke, gue didiemin, oke, pastor. Dibilang enggak, masih oke. Tapi kalau terlambat, equal terlambat. Terlambat is terlambat. Mau bilang apa? Nasi udah jadi bubur. Terlambat. Bisnisku udah bangkrut. Aku udah diamputasi. Aku udah ngalami perceraian. Aku apa bla bla bla. Dan kita sering kali kita bilang kita menjadi kecewa dan pahit karena Tuhan kelihatannya terlambat. Nah, terlambat ini juga dialami oleh para sahabat Kristus, yaitu saudara Marta dan Maria. Waktu Lazarus meninggal, mereka kenal. Waktu Yesus datang terlambat dan Lazarus sudah mati 4 hari, mereka bilang, "Guru, kau terlambat. Coba engkau datang lebih cepat. Saudaraku pasti masih hidup." Tapi semua tahu ceritanya, terlambat hari itu justru menjadi kesempatan yang indah. Satu kota Betania menyaksikan Lazarus bangkit. Apa yang Yesus mau ajarkan? Kata terlambat adalah berhubungan dengan waktu. Dan seringkali waktu mana yang kalian pakai? Banyak kita bilang terlambat karena kita pakai waktu Indonesia bagian Barat. Tapi saya mau hari ini kenakan 1 jamnya Tuhan, yaitu waktu kerajaan sorga. Karena terlambat bagi waktu Jakarta, belum tentu terlambat untuk Tuhan. Ada satu kesaksian yang saya akan tutup dengan ini. Teman saya beberapa tahun yang lalu, dia tulis di Facebook. Dia bilang, "Guys, pray for me. Aku akan di-interview." Waktu itu dia tinggal di Boston. Dia dapat pekerjaan di New York. Waktu itu dia bilang, "Wah, tolong doakan." Dia dari 1000 applicants tinggal 10 dan dia harus datang, dan dia sudah booking pesawat pagi-pagi. Dalam perjalanan ke airport, dia kecelakaan mobil. Jadi harus ke bengkel dulu, dan sampai di airport pesawatnya sudah mundur dan dia terlambat. Di situ dia coba ambil jam yang ada, sudah terlambat, dan dia coba telepon tempat interviewnya. Dia bilang, "Sorry, you are late, you lose your job." Maksud dia marah, dia komplain sama Tuhan, dia tulis di sosial media, kok tega ya Tuhan ya, kok dia kecewa banget sama Tuhan. Tetapi sejam setelah itu, saya kaget, saya lihat di statusnya di sosial medianya berubah dari marah, tiba-tiba banyak air mata, banyak emotikon nangis, karena dia bilang, "Terima kasih Tuhan, aku terlambat." Loh, kok bisa? Dari sejam lalu bilang marah-marah karena terima kasih terlambat. Karena apa? Pesawat yang ditumpangi adalah pesawat yang menabrak WTC, World Trade Center, yang di New York. Yes, 9/11. Itulah dia kehilangan pesawat, terlambat pesawat, tapi justru menyelamatkan hidupnya. Mungkin beberapa yang barusan saja pesawat yang baru jatuh. Ada beberapa orang yang karena PCR-nya tidak benar, dia harus kehilangan pesawat itu, terlambat, tapi justru selamat. Jadi jangan kecewa dulu kalau engkau sudah mengalami keterlambatan rasanya. Karena yang disebut terlambat mungkin adalah penundaan kesuksesan, penundaan sukacita buat setiap engkau. Dan saya percaya hari ini, saya suka sekali bagaimana Tuhan mengajarkan pada kita bahwa Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. God membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan, waktu kairosnya Tuhan. Tapi manusia tidak bisa menyelami, Pengkhotbah 3 katakan, tidak bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Dialah Alfa dan Omega. Seringkali kita udah bilang, wah udah habis deh, bukuku udah tutup buku deh. Padahal Tuhan bilang belum, masih ada happy ending lagi. Jangan kibarkan bendera putih dulu. Jangan jadikan kecewa itu dewa, tapi jadikan kecewa itu justru engkau harus melihat refleksi lagi. Tuhan, ajar aku mengalahkan musuh yang namanya kecewa ini.
Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kecewa menjadi dewa, mungkin engkau merasakan Tuhan diemin kamu, Tuhan menolak rasanya doamu, atau Tuhan terlambat. Tapi biarlah hari ini Roh Kudus sedang menjamah engkau. Bisakah engkau tutup mata sebentar? Mulai rasakan, mulai flashback, mulai hitung hari-harimu. Elia pun sempat kecewa. Elia sempat mau mati waktu dia dikejar-kejar Isabel. Dan disitulah dia mengharapkan Tuhan datang. Waktu dikatakan ada api turun dari sorga, Alkitab berkata tidak ada Tuhan di situ. Ada gempa bumi, dia pikir wah ini pasti Tuhan. Tidak ada Tuhan di gempa bumi itu. Ada angin yang bertiup begitu besar, tidak ada Tuhan di angin itu. Tapi tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi, dan Tuhan berbisik kepada dia. Tuhan izinkan kita mengalami masa di isolasi, di lockdown, supaya kita bisa dengar Tuhan. Bukan Tuhan diam, tapi kita yang gak bisa dengar. Tuhan selalu ada di sebelah kita. Tuhan selalu setia. Bahkan dia gak bisa menyangkal dirinya sendiri. Tuhan, aku berdoa saat ini, disembuhkanlah banyak hati. Kalau banyak yang kecil hati, tawar hati, sedih hati, yang kecewa, saat ini aku cabut setiap virus kecewa di dalam nama Yesus. Dan biarlah hari-hari ini kami bisa berkata seperti Paulus, aku senang dan rela di atas setiap siksaan, di setiap penyakit, di setiap kelemahan ini. Karena waktu orang bilang aku lemah, sebenarnya aku ini kuat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami terus seperti Maria yang bisa menyembah di kaki Yesus dan menggerakkan hati Yesus untuk membuat keterlambatan menjadi ketepatan waktu. Lazarus bangkit, keluar dan menjadi orang yang sembuh. Aku berdoa saat ini, tidak ada virus apapun, tidak ada roh apapun yang lebih besar daripada rohnya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Berkati Tuhan persekutuan doa yang ada dalam marketplace ini. Berkati ya Tuhan, supaya lewat para pengurus, lewat para anak-anak-Mu, banyak orang-orang yang kecewa menjadi menemukan Tuhan. Berkati PD Immanuel, berkati Tuhan PD Moria. Tuhan, biarlah lewat wadah ini banyak orang berbalik kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. God bless you.